Selamat malam teman-teman sekalian dan juga Dr. Kevin. Selamat datang dalam ruang kelas virtual Dokter Tanpa Stigma malam hari ini dengan tema pemeriksaan kesehatan premarital. Perkenalkan, saya Dr. Sandra Suryadana dari Dokter Tanpa Stigma. Malam hari ini akan menjadi pemandu di kelas. Kelas ini adalah rangkaian kelas virtual untuk awam dengan tema persiapan kesehatan premarital sesi yang kedua. Sesi yang pertama sudah kita adakan minggu lalu, tanggal 1 November, itu dengan tema vaksinasi premarital bersama Dr. Irene Diabella dari Klinik Imuni. Bagi teman-teman yang tidak sempat mengikuti sesi yang pertama, bisa menonton rekamannya di channel YouTube Dokter Tanpa Stigma. Dan nanti sesi yang ketiga akan diadakan minggu depan, tanggal 25 November, dengan tema merencanakan keluarga dengan kontrasepsi bersama Dr. Daryl Fernando, spesialis obstetri ginekologi. Perlu saya beri disclaimer dulu di awal kelas ini bahwa rangkaian kelas persiapan premarital yang kami adakan ini hanyalah sebagian kecil saja dari persiapan yang harus dilakukan sebelum pernikahan. Kami mengkhususkan diri mengadakan kelas hanya untuk di bidang kesehatan saja sesuai dengan bidang ekspertis kami. Kelas persiapan pernikahan yang lainnya seperti persiapan psikologis atau persiapan finansial atau yang lain-lainnya bisa teman-teman cari di komunitas yang lain ya. Malam hari ini kita berkolaborasi dengan Angsa Merah Klinik. Angsa Merah Klinik adalah klinik kesehatan pria dan wanita yang bertekad mengedepankan layanan yang bebas stigma dan no judgmental. Angsa Merah Klinik berbasis di Jakarta dan saat ini sudah ada 2 cabang, yaitu di Menteng dan di Fatmawati. Kita kenalan dulu ya dengan mentor kita malam hari ini, Dr. Jacqueline Renita Joan Piai. Beliau adalah lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia tahun 1990. Beliau adalah salah satu dokter pionir di Angsa Merah Klinik saat Angsa Merah Klinik berdiri tahun 2010. Dr. Jacqueline berfokus di kesehatan seksual dan reproduksi termasuk juga HIV dan juga sangat berpengalaman dalam program-program kesehatan masyarakat dan manajemen kesehatan. Dr. Jacqueline telah mengikuti sertifikasi Care Support Treatment Training for HIV dan sangat rajin memberikan edukasi masyarakat terkait isu-isu kesehatan. Salah satunya bersama kita malam hari ini. Terima kasih, Dr. Jacqueline. Sudah mau berbagi semua. Baik, teman-teman semua, tidak berpanjang lebar lagi ya. Saya persilahkan ke Dr. Jacqueline. Bisa langsung memulai ya, Dok. Okay. Saya beri waktu 40 menit ya, dokter. Ya, oke. Saya akan dulu presentasinya ya. Oke. Apakah sudah muncul, dokter? Sudah, dok. Oke. Silakan bisa dimulai, dokter. Oke, selamat malam semua. Saya berharap kita semua sehat. Dan mari kita mulai ya. Saya akan membawakan materi tentang premarital health check-up. Jadi kita lebih fokus ke check-up-nya ya. Kemudian boleh next. Nah, tentunya kalau kita bicara tentang pernikahan, tentunya kita berharap bahwa tentunya ada hanya once, satu kali, tidak ada perceraian, tidak ada selingkuhan, terjadi keluarga yang sehat, dan tentunya anak-anak yang sehat. Next. Bicara tentang pernikahan, tentunya kita akan mempersiapkan segala sesuatunya, A sampai Z-nya, tetapi harapannya tidak melupakan check-up premarital, karena itu sangatlah penting ya untuk masuk ke dalam satu pernikahan. Next. Oke, pemeriksaan kesehatan pranikah, apakah itu? Yaitu tentunya pemeriksaan kesehatan sebelum pasangan melakukan pernikahan. Ya, itu sangat penting karena banyak hal dalam hal ini kita akan lihat apakah, boleh next? Apakah ada masalah dalam kesehatan antara keduanya atau bagaimana? Dan untuk proses tentunya kita perlu, pertama sebenarnya adalah kesiapan daripada
pasangan itu. Kemudian tentunya akan dibantu oleh pemandu ahli. Tentunya dalam hal ini adalah dokter atau psikolog atau ahli psikologi. Next. Next. Oke, jadi dalam hal ini tentunya kita akan melihat nilai-nilai relasi dan komunikasi berekspresi antara pasangan, menilai risiko penyakit yang mungkin bisa diturunkan, ditularkan, dan tentunya melihat apakah ada isu infertilitas. Tentunya melakukan pemeriksaan lab sesuai dengan kebutuhan pasangan dan mendiskusikan hasil labnya. Next. Oke. Pemeriksaan laboratorium apa saja yang dilakukan? Tentunya pada saat kita akan melakukan pemeriksaan laboratorium, kita harus melihat berdasarkan analisa kebutuhan dan kemampuan kita tentunya ya. Kemudian tujuannya juga adalah untuk membantu dan menunjang menilai kemungkinan-kemungkinan terjadinya penyakit atau kelainan-kelainan yang lain. Next. Oke. Pemeriksaan lab yang sering kali disarankan adalah tes darah rutin, golongan darah dan faktor resus, tes urin lengkap, tes gula darah, dan tes hepatitis virus B tentunya. Next. Selain itu ada juga usulan untuk melakukan pemeriksaan lab kesuburan. Tentunya ini biasanya bukan yang standar ya, sudah lebih advance lagi lah. Jadi biasanya dilakukan pemeriksaan TORCH atau toksoplasmosis infeksi other yang lain, kemudian rubella, CMV atau sitomegalovirus dan herpes, dan tentunya tambahannya adalah analisa sperma yang juga kadang-kadang seringkali dilupakan ya. Next. Tentunya bila Anda atau pasiennya sudah pernah melakukan hubungan seks, mungkin sudah menikah sebelumnya, ada baiknya juga ditambah dengan pemeriksaan HIV, sifilis, klamidia, gonore, dan hepatitis. Itu sebagai tambahannya lagi ya. Nah, next. Nah, sebelum ini mungkin yang perlu juga saya tambahkan bahwa ada biasanya orang atau pasien sering bertanya, pemeriksaan premarital itu di mana sih? Nah, mungkin yang bisa diinformasikan pertama, sebagai ketentuan dari pemerintah, khususnya di Jakarta, bila seseorang pasangan akan melakukan pernikahan, biasanya harus meminta sertifikat kesehatan yang menyatakan bahwa sehat fisik dan mental, itu biasanya diambilnya di puskesmas. Jadi di puskesmas itu biasanya dilakukan, pasangan ini harus ke puskesmas, melakukan pemeriksaan berat badan, tinggi badan, tensi, dan mengisi kuesioner tentang kejiwaan. Selain itu pemeriksaan darah lengkap seperti golongan darah, glukosa, dan untuk penyakit seperti hepatitis B, HIV, sifilis, dan biasanya dilakukan vaksin tetanus juga. Itu dilakukan biasanya di puskesmas. Nah, selain daripada di puskesmas, kadangkala ada layanan-layanan tertentu seperti di rumah sakit atau di klinik yang juga memberikan paket untuk premarital test. Nah, tentunya kita bicara tentang biaya pertanyaannya. Biaya kalau di puskesmas, setahu saya tidak membutuhkan biaya ya. Tidak, pasien atau pasangan tidak perlu mengeluarkan biaya. Tetapi kalau di lab juga di rumah sakit ataupun di klinik itu biasanya bervariasi tentu biayanya. Jadi itu mungkin teman-teman sekalian yang mau melakukan premarital test itu bisa melihat biasanya ada di mana saja. Dan mungkin ada penawaran-penawaran, kadang-kadang itu merupakan penawaran yang menarik gitu dan bervariasi harga-harganya. Ya.
Kemudian tentunya pertanyaannya yang sering keluar adalah apakah harus dilakukan bersama-sama premarital test itu? Anjurannya memang sebaiknya dilakukan bersama-sama, apalagi pada saat membuka hasil lah istilahnya. Karena pada saat membuka hasil tentunya sebaiknya kedua belah pihak ada di tempat yang sama sehingga bisa saling mengetahui dan mendapatkan advice mungkin dari konsulennya ya. Kemudian kapan waktu yang tepat untuk melakukannya? Tentunya paling ideal dan anjurannya adalah 6 bulan sebelum pernikahan berlangsung. Ya. Kemudian next. Ya, tentunya kembali lagi. Keputusan ada di tangan pasangan yang akan melakukan pernikahan. Di sana pasangan akan melakukan pembelajaran dan harus membuat satu keputusan. Saya berharap semuanya akan mendapatkan yang terbaik dan tentunya bisa hidup dengan bahagia selama hidup ya. Nah, kemudian saya rasa hanya itu saja presentasi saya pada malam ini. Baik, dokter. Terima kasih. Kira-kira itu gambaran singkat dari Dokter Jacqueline. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan langsung di kolom komentar ya. Dokter, mungkin sebelum teman-teman bertanya, ini saya matikan dulu presentasinya ya, Dok. Iya, boleh. Iya. Mungkin dokter bisa jelaskan dulu, Dok. Dari pemeriksaan yang tadi dokter jelaskan, ada pemeriksaan darah rutin, TORS, dan yang lain-lain, itu prosesnya apakah diambil darah semua atau ada pemeriksaan yang lain, Dok? Gini, kalau yang standar ya, yang disarankan itu tentunya akan diambil ya. Tentunya itu juga sebenarnya yang disarankan dari puskesmas. Kalau untuk di Jakarta khusus ya, itu diambil. Nah, tetapi apabila mau misalnya yang pemeriksaan yang lebih lanjut lagi, yang lebih advance istilahnya, tentunya itu sekaligus diambilnya, jangan bolak-balik, kasihan pasiennya juga diambil darahnya banyak jadinya kalau berkali-kali dan itu tidak nyaman tentunya untuk pasien. Jadi memang sebaiknya sebelum melakukan pemeriksaan, pasien sudah menentukan saya mau ambil misalnya paket pemeriksaan ini dan ini gitu. Nah, kalau sudah kayak gitu, dia tentunya bagian dari klinik ataupun rumah sakit akan mengambil darahnya sesuai dengan permintaan pasien. Ada persiapan-persiapan khusus nggak, Dok, dari calon pasangan sebelum melakukan pemeriksaan itu? Harus puasa kah atau gimana, Dok? Tentunya untuk pemeriksaan glukosa, karena ini salah satu yang diperiksa adalah kadar gula, sebaiknya memang dilakukan puasa ya. Jadi itu paling baik harus ada puasa, kalau enggak nanti disuruh balik lagi nantinya. Begitu. Ya. Oke. Ya, mungkin bisa dijelaskan, Dok, fungsi dari masing-masing pemeriksaan, Dok. Seperti tadi kan dokter ada pemeriksaan darah itu harus dengan resus ya, Dok? Ya, resus. Nah, itu fungsinya tuh untuk apa? Lalu untuk pemeriksaan TORS itu untuk apa harus diperiksa itu? Ya, gini. Jadi kalau sistem resus itu masalah utamanya adalah apabila ada terjadi perbedaan resus, terutama resus negatif dengan resus positif dari pasangan itu bisa mengakibatkan masalah lah istilahnya ya, incompatibility resus ya. Jadi itu mengakibatkan kasihan bayinya dan itu tidak bisa bertahan lama karena artinya darah itu harus dikeluarkan gitu loh supaya atau mencari untuk donor dan di kemudian harinya kalau itu akan menjadi masalah. Itu untuk resus ya. Kemudian kalau untuk torch itu memang
TORCH itu memang untuk melihat toksoplasma, rubella, dan CMV. Itu memang sebaiknya dilakukan sebelum menikah. Tujuannya untuk melihat apakah ada infeksi yang berpotensi untuk ditularkan ke anaknya. Karena kalau seumpama ibunya sudah kena rubella atau TORCH, itu kan berarti berpotensi anaknya juga bisa kena. Dan itu pengobatannya akan susah gitu nantinya. Dan itu ada efek-efek tentunya pada kalau sudah tertular dan sudah terjadi kehamilan, itu berpotensi bisa terjadi ketulian atau perkembangannya yang terganggu seperti itu. Jadi diharapkan sebetulnya idealnya dilakukan sebelum pernikahan. Tetapi tentunya kita kembali lagi melihat kemampuan ya orang masing-masing itu bagaimana, karena pemeriksaan TORCH itu mahal sekali, bisa sampai 2 jutaan. Nah, nantinya memang pada saat pasangan itu akan hamil, misalnya mau program kehamilan misalnya, bisa saja dokter obgynnya juga akan meminta lagi pemeriksaan TORCH itu lagi gitu untuk memastikan bahwa ada nggak infeksi-infeksi tersebut di dalam tubuh calon ibu lah gitu. Jadi ya akan banyak teman-teman juga yang atau pasien yang justru ingin mendapatkan pemeriksaan itu untuk memastikan bahwa memang benar-benar sehat begitu. Dok, melanjutkan dari tentang TORCH tadi ya dok. Ya. Yang TORCH ini pertama tidak ditanggung oleh BPJS ya dok, tidak ada program BPJS-nya ya? Tidak deh kayaknya, itu tidak ditanggung sama BPJS tahu saya. Jadi harus mandiri ya dok? Iya, jadi itu biayanya cukup mahal gitu. Misalkan tidak ada, misalkan si calon pengantin itu tidak merasakan bahwa dia punya resiko untuk terkena TORCH, misalkan tidak memelihara kucing gitu misalkan ya dok, atau untuk pemeriksaan yang lainnya, misalkan pemeriksaan yang HIV, sifilis, dan infeksi menular seksual lainnya. Misalkan si calon pengantin itu merasa, oh saya tidak pernah berhubungan seksual sebelumnya, apakah itu bisa diabaikan dok, artinya tidak perlu dilakukan gitu? Sebenarnya gini, kalau memang misalnya pasangan, kalau kita bicara STD ya, sexual transmitted disease, itu memang kita nggak bisa bilang tidak bisa kita abaikan. Artinya gini, sebenarnya pemeriksaan-pemeriksaan tersebut itu bisa dilakukan di puskesmas dengan biaya mungkin sangat murah. Ya, karena itu kalau nggak salah program pemerintah. Yang artinya apa? Yang artinya baiknya dilakukan pemeriksaan dengan catatan sudah pernah melakukan hubungan seks. Artinya mungkin dia sudah pernah menikah sebelumnya dan mau menikah lagi. Nah, itu sebaiknya memang mesti memeriksakan diri karena bukannya apa-apa, penyakit-penyakit seperti klamidia dan mungkin gonore kan bisa bisa berdampak terhadap bayinya nantinya. Jadi sebaiknya dites kalau sudah melakukan hubungan seks. Kalau memang benar-benar tidak pernah atau belum pernah, ya nggak usah, nggak apa-apa, diabaikan bisa. Hubungan seks itu, jangan salah, hubungan seks itu bukan hanya penetrasi, tetapi juga oral seks itu juga bisa terjadi sifilis, gonore, dan klamidia. Nah, jadi memang benar-benar belum pernah melakukan hubungan seks. Kalau sudah pernah melakukan aktivitas seksual mungkin ya dok ya, betul. aktivitas seksual tidak harus hubungan seksual yang penetratif, itu tetap harus memeriksakan ya. Iya, betul. Kalau untuk yang TORCH meskipun tidak memelihara kucing atau apa, tetap lebih baik memeriksakan ya dok? Ya, karena gini, ada beberapa pasien kami ya, pasien di Angsa Merah, dia ternyata IgM-nya itu adalah melihat bahwa sebelumnya dia pernah tertular. Ya mungkin dia nggak merasakan ya, tetapi pernah tertular dan dia ternyata positif. Terus bagaimana? Terus ya kalau IgM dan IgG-nya positif, ya berarti kan nggak ada ininya, nggak ada masalahnya gitu, karena sudah lewat. Nah, dan itu kadang-kadang membuat kaget gitu ya, paling tidak kaget lah untuk pasien-pasiennya. Jadi akan baik sekali kalau memang bisa melakukan pemeriksaan, akan baik sekali. Gitu. Jadi
Jangan sampai nanti pada saat lagi hamil, totonya dia kena lagi, ke-trigger lagi. Nah, itu kan repot. Gitu. Memang dia ada antinya, tetapi ya repot juga gitu. Ya, ini kebetulan sekali dok, ada yang menanyakan terkait IgG, IgM, TORS ini. Iya, betul. Jadi ketika waktu di tes lab, apakah perlu dites dua-duanya atau hanya salah satu aja? Apakah itu pemeriksaan yang terpisah, boleh milih, atau memang sudah paket? Gimana dok? Perbedaannya apa? Gini, biasanya kalau kita bicara tentang torch itu kadang-kadang dalam paket itu sudah menjadi satu, IgG dan IgM. Tetapi kalau seumpama mau secara terpisah juga berarti biasanya itu udah di package ya, udah jadi satu paket, satu kesatuan. Tetapi apabila misalnya ada orang yang mau memeriksakan secara khusus, misalnya saya mau IgM aja deh karena saya kayaknya takut aja. Saya nggak piara kucing, tapi saya mau tahu ada nggak. Nah, itu boleh saja. Itu, tapi secara terpisah dan itu tidak menjadi satu kesatuan dalam paket. Jadi kalau misalkan jadi pas awal mungkin harus sebaiknya dua-duanya ya dok ya untuk mengetahui Betul, dulu. betul. Kalau Tapi untuk awal nanti yang berikutnya boleh salah satu ya dok, yang IgM ya dok. bisa. Uh, IgM kan saat ini sedang terinfeksi. IgG pernah kontak. Nah, itu atau pernah terinfeksi gitu. Itu. Oke. Lalu pertanyaan berikutnya dok, Ya. ini mengenai tes seputar autism, Down syndrome dan dwarfism. Ini mungkin penyakit-penyakit yang genetik ya dok ya. Genetik, Apakah betul. ada tes yang bisa mendeteksi kemungkinan carrier masalah tumbuh kembang seperti itu dok? Autism, Down syndrome, atau dwarfism, atau yang lainnya dok? Sebenarnya sih ada ya, saya tahu ada, tetapi itu kita tidak bisa, itu biasanya tidak dimasukkan ke dalam paket karena tentunya biayanya mahal dan khusus ya untuk itu. Jadi bisa saja kalau mau periksa sendiri, tetapi ya kembali lagi biayanya aja itu kembali di biayanya dan itu tentunya mungkin harus kan itu untuk kromosom dan sebagainya ya itu juga harus dilihat gitu ya. Jadi itu biayanya ya masalah di biaya itu aja sih. Tapi Tapi boleh. itu sangat elektif rasanya ya dok ya, karena Iya, kalau memang tidak ada keturunan dari keluarganya, saya rasa tidak perlu ya. betul, betul. Itu juga kembali gini, kalau kami di Angsa Merah itu sebenarnya ada pertanyaan, jadi ada lembar, kita sebutnya sebagai lembar tilik, di mana dalam lembar itu ada begitu banyak pertanyaan tentang terutama kesehatan, karena kami kan di bidang kesehatan. Apakah di keluarga, jadi dari diri sendiri pernah mengalami beberapa penyakit, kemudian atau gejala, kemudian begitu juga dengan di keluarga ada kelainan-kelainan yang diketahui oleh pasiennya itu ada keturunannya. Nah, itu memang sebaiknya diisi. Kalau kami untuk pemeriksaan premarital harus mengisi daftar lembar tilik itu dulu. Tujuannya supaya nanti pada waktu kita konseling pertama, kita akan melihat ada potensi nggak misalnya. Ada penyakit bawaan yang mungkin bisa terjadi. Kalau memang ternyata ada, kita memang bisa menganjurkan. Tetapi kalau itu di luar paket tentunya itu tersendiri. Atau bahkan kami biasanya merujuk juga sih karena itu kan bukan bidang kami ya, bukan spesifik khusus gitu untuk kami. Jadi memang kita anjurkan. Tetapi kalau memang tidak ada ya buat apa gitu karena itu juga mahal gitu. Bisa dicontohkan dok penyakit-penyakit herediter apa yang perlu diwaspadai atau yang cukup sering ditemukan sesuai pengalaman dokter? Sebenarnya sih yang paling umum, yang paling dikhawatirkan orang itu talasemia, leukemia, sama anemia sickle cell ya. Itu yang paling sering sih. Dan itu sebetulnya bisa terdeteksi kalau kita melakukan pemeriksaan darah lengkap gitu. Memang tidak spesifik banget sih. Kalau memang diduga atau ada kecenderungan seperti itu dan di lembar balik mungkin ada ceritanya bahwa pernah ada kelainan darah di keluarga, kadang-kadang pasien juga tidak tahu kan spesifik kelainan darah seperti apa, tapi pasti dibilangnya ada kelainan darah turunan dok. Nah, dari hasil itu kita akan lebih teliti lagi harus lihat. Kalau ternyata memang ada tanda-tandanya, kita mau nggak mau anjurkan gitu untuk mungkin konsultasi.
ke ahlinya lah, begitu. Jadi pemeriksaan yang tadi dokter jelaskan itu seperti screening awal dulu ya dok. Ya, Nanti dari betul. hasil itu kalau ada indikasi-indikasi yang tidak normal gitu nanti akan diarahkan untuk pemeriksaan lanjutan gitu ya dok. Betul, 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 begitu. Tapi bahkan penyakit-penyakit yang cukup sering dan perlu diwaspadai tadi seperti talasemia dan lain-lain itu sudah bisa dideteksi dengan pemeriksaan darah lengkap yang paling basic ya dok. Iya, maksudnya gini, nggak langsung ketahuan bahwa ini pasti talasemia, tapi kita menduga ini kayaknya ada kelainan di darahnya seperti ini yang menunjukkan misalnya ada faktor pembekuannya yang tidak benar, apa kok kayaknya nggak sesuai, dibawa di luar dari normal dan sangat jauh misalnya. Nah, mungkin itu yang seperti itulah yang kita anjurkan. Gitu. Dokter mungkin bisa dokter jabarkan lagi apakah semua pemeriksaan itu dilakukan untuk laki-laki dan juga perempuan atau ada yang khusus laki-laki saja atau yang khusus untuk perempuan saja laki-lakinya nggak usah gitu. Dan dari pemeriksaan kalau seumpama apa ya tentunya nggak bisa kalau untuk pertama untuk darah dua-duanya ya kemudian kalau misalnya untuk pemeriksaan yang paling dua-duanya itu terlibat itu tentunya adalah misalnya darah kemudian urin kan juga harus ada urin lengkap kemudian gula darah tentunya kan kita mau lihat dari dua belah pihak bagaimana. Kemudian kita juga mau lihat sebagian besar itu darah lengkap, gula darah, urin lengkap itu dilakukan. Tetapi kalau udah misalnya ada paket yang memasukkan pemeriksaan sperma misalnya, tentunya itu untuk laki-laki. Kalau yang perempuan itu lebih ke pemeriksaan darah untuk toksoplasma. Nah, kalau untuk misalnya pemeriksaan, misalnya yang untuk udah menikah misalnya, tentunya STD-nya dua-dua belah pihak harus diperiksa, nggak bisa cuma satu bagian, satu orang, satu misalnya laki-laki saja atau perempuan, karena kita mau pastikan bahwa benar-benar dua-duanya bersih. Itu yang biasa kita lakukan. Oke, dok kalau mengenai waktu tepatnya paling lambat dilakukan kapan dok pemeriksaan ini? Paling lambat 6 bulan. 6 bulan sebelum terjadinya pernikahan. Kenapa 6 bulan? Karena gini, kalau 6 bulan adalah waktu yang cukup misalnya masih bisa diobati, masih bisa dihandle. Nah, itu adalah waktu yang tepat. Gitu. Kalau bisa lebih mundur lagi, kalau memang udah pasti, kadang-kadang kita juga nggak tahu ya di tengah-tengah ada aja kejadian kan yang totalnya nggak bisa berlanjut. Nah, tapi 6 bulan saya rasa itu udah cukup. Dan rata-rata anjurannya memang seperti itu. Oke. Dok, lalu untuk hasil-hasil apakah bisa langsung keluar atau agak lama dok nunggu hasilnya? Kalau hasil itu kadang-kadang bisa 1 minggu ya. Jadi kalau di tempat kami biasanya 1 minggu kemudian hasilnya keluar. Jadi bisa saja mungkin yang laki-laki karena dua-duanya sibuk bisa saja mungkin jamnya nggak bersamaan waktu pertama kali datang. Tapi saya selalu minta supaya dua-duanya datang pada hari yang sama untuk awal. Karena apa? Karena mereka kita kan membaca daftar tiliknya dulu. Jadi isian yang mereka jawab di pertanyaan-pertanyaan itu dan kita akan membahasnya bertiga. Jadi dokter berikut pasangannya dengan pasangannya ya. Jadi supaya sama-sama tahu dari hasil isian kelihatannya ada masalah seperti ini atau dari hasil isian dua-duanya sehat gitu. Itu hasil isian itu bukan cuma itu termasuk olahraganya bagaimana, pola makannya bagaimana, pernah ada infeksi seperti apa sebelumnya dan itu hal yang memang perlu kita tahu gitu. Artinya mungkin dia belum pernah cerita sama pasangan. Ada yang kejadian yang ternyata dia belum pernah cerita sama pasangannya seperti itu. Tetapi perlu diingat ya, kadang-kadang orang berpikir gini, saya nggak mau premarital, ntar ketahuan nggak jadi kawin deh. Katanya kan gitu. Enggak seperti itu. Tujuan premarital ini adalah untuk pasangan ini nanti melihat bagaimana supaya misalnya dari salah satu pihak mau yang laki mau yang perempuan ada hipertensi dari riwayat keluarga ada ternyata sih salah satu
pasangan ini ada juga. Itu kan bisa diantisipasi. Nanti kalau sudah menikah, ya janganlah makan yang benar-benar memicu terjadinya hipertensi. Atau misalnya gula, ya jangan terlalu yang manis-manis terus. Jadi saling menjaga pasangan ini gitu. Itu yang kita juga kasih advice untuk mereka gitu. Ini ada yang bertanya, Dok, mungkin terkait juga dengan tadi yang dokter bilang mengenai tilikan itu ya Iya, harus mengisi form itu ya, Dok. iya Itu betul. apakah perlu dilakukannya bersama-sama atau boleh terpisah? Lalu nanti mengikuti tesnya dan pembacaan hasil, apakah berdua akan sama-sama buka di depan pasangan atau sendiri-sendiri, Dok? Gini, sebenarnya kalau di kami itu kan itu adalah privacy dari masing-masing ya. Kalau dari daftar tilik kami biasanya berdua ya. Dan supaya saling tahu kemungkinan-kemungkinan. Tetapi hasil ada saja yang nggak mau. Dia saya maunya sendiri-sendiri. Itu kita perbolehkan karena itu adalah hak mereka untuk mengetahui hasil mereka masing-masing. Tetapi eh, di akhirnya saya akan minta dua-duanya juga akan untuk sama-sama ketemu karena bagaimanapun juga itu karena ini kan untuk masa depan mereka. Mereka harus saling tahu gitu. Selama kalau pemeriksaannya memang tidak ada STD-nya, biasanya mereka sih oke-oke aja. Tapi kalau sudah melibatkan STD, kadang-kadang itu ada yang nggak mau terbuka. Jadi maunya sendiri-sendiri gitu. Jadi waktu konseling untuk daftar tiliknya itu bersama-sama, nanti Ya, pembacaan hasil sendiri-sendiri dulu ya, Dok, iya, baru iya, nanti betul. belakangan diarahkan Baru kalau memang diarahkan. berkenan konsultasi bareng-bareng gitu ya, Dok. Iya, betul, betul, betul. Gitu. Oke. Dokter, ini ada yang bertanya, bagaimana untuk epilepsi, Dok? Apakah kemungkinan epilepsi itu bisa menurun juga di kemudian hari dan apakah bisa ada pemeriksaan yang untuk Khusus mengetahui untuk lebih awal? eh saya sebenarnya nggak begitu tahu ya tentang epilepsi ya. Tetapi ada penyakit-penyakit tertentu yang memang bisa mengakibatkan gangguan di saraf, gangguan mental, dan mungkin bisa juga terjadi epilepsi. Dan itu memang kalau melakukan pemeriksaan lanjut yang kelihatannya kayak gitu. Tetapi selama ini tentunya kita lihat dari daftar tiliknya dulu kalau kita di angsa merah ya. Atau mungkin sebelumnya itu ada dokter akan melakukan pertanyaan-pertanyaan yang salah satunya ada di keluarga yang ada epilepsi atau tidak. Nah, itu kalau kayak gitu memang sebaiknya harus dilakukan pemeriksaan. Anjurannya, biasanya kita nggak langsung minta pemeriksaannya, konsultasikan dulu misalnya ke neurolog gitu. Karena kan kita nggak punya nggak punya hak lah istilahnya, itu udah di luar ranahnya kita sendiri sebagai dokter umum. Karena memang tipe-tipe epilepsi itu juga beragam ya, Dok. Ada Betul. epilepsi itu yang bukan diturunkan, teman-teman. Jadi Bisa, dia tuh betul. ya muncul misalkan karena Ya. tumor atau Triggernya, karena ya, satu trauma atau apa itu betul, betul, memunculkan betul. epilepsi. Jadi Ya. mungkin kalaupun tidak tidak diketahui sekarang, tapi di Di masa depannya kemudian mungkin hari, bisa ya, terjadi bisa saja terjadi. karena penyebab-penyebab lain gitu ya. Ya. Tapi kalau seandainya teman-teman ada yang punya epilepsi atau penyakit-penyakit saraf lainnya, itu bisa dikonsultasikan ke dokter saraf apakah ini Ya, akan menurun, ada ya, betul. kemungkinan untuk menurun ke Potensi menurun. anaknya atau enggak. Ya, Dan betul. tidak semua juga ya, Dok, penyakit itu pasti akan menurun ke anak ya, Dok. Betul, Ada yang juga betul, kan betul, betul, betul sekali, betul. Begitu. Setuju. Nah, jadi mungkin untuk teman-teman yang sudah punya penyakit bawaan tertentu, itu konsultasinya mungkin harus agak lebih mendalam lagi itu ya. Iya, betul. Ya. Saya sih selalu begini, saya untuk pasien-pasien, saya selalu bilang gini, saya ingatkan, apabila ada pertanyaan, jangan segan-segan bertanya ke dokternya. Karena hak pasien untuk bertanya dan dokter harus sebisa mungkin menjawab. Dokter juga bukan dewa, tahu semuanya ya, tetapi
saya ajarkan gitu. Kalau perlu malah mungkin ditulis gitu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa menjadi pikiran, jadi kebawa pikiran. Mendingan ditanyakan, nggak akan ini kok, nggak akan memalukan gitu mau bertanya seperti itu, karena itu adalah haknya pasien untuk mengetahui apakah ada kemungkinan nantinya apa saya akan menurunkan penyakit ini ke anak saya. Nah, seperti itu. Gitu. Karena itu ada itu tips bagus teman-teman dari dokter Jacqueline. Jadi dicatat pertanyaannya supaya nggak ada yang terlewat juga gitu ya. Betul. Karena biasanya teman-teman ini bukannya malu atau sungkan gimana dok, takut dengar jawaban dokternya. Oh, nggak, kadang-kadang gini, saya ada yang pasien kayak gini datang. Aduh dok, ada yang saya mau tanya. Nah, terus apa pertanyaannya? Saya lupa. Waduh, saya bilang kalau kamu nggak catat, saya juga nggak tahu kamu mau bertanya apa gitu. Jadi bagus kalau bisa mencatat, dan apalagi kalau seumpama misalnya memang udah mau menikah, kira-kira udah biasanya kan udah 1 tahun sebelumnya udah siap-siap. Nah mungkin pasangan ini duduk bersama bisa berdiskusi juga, kira-kira mau tanya apa gitu. Jadi dokternya juga nggak bingung gitu, apalagi yang mau ditanya, kan kalau mereka udah bertanya dokter harus menjawab paling tidak gitu. Nah itu. Jadi kompak berdiskusi dulu sama pasangannya dok, Betul, apa-apa yang perlu betul. dilakukan ya. Boleh, boleh. Justru itu yang enak gitu jadinya. Dan kadang-kadang nggak kaku jadinya karena iya kan aku udah tanya. Nah, akhirnya mereka jadi berdiskusi juga gitu. Nah, itu yang serunya kalau buat saya gitu. Iya. Dokter, ini ada pertanyaan lagi. Ya, Apakah ada tips atau cara-cara untuk mencegah atau meminimalisasi kemungkinan mewariskan penyakit keturunan pada anak? kalau kita bilang menurunkan penyakit, meminimalisasi tentunya banyak hal, banyak cara. Misalnya kalau mau kita bicara tentang apa namanya diabetes, mungkin dari jauh-jauh hari saat pertama kali menikah, yaitu saya bilang mengurangi pola hidup atau pola makan yang salah. Jadi jangan terlalu banyak mengandung karbohidrat. Itu banyak kok sekarang di apa, kalau kita mau googling itu kan banyak. Jangan orang yang misalnya sakit gula hindari makanan apa-apa saja. Nah, itu sudah bisa diikuti, dan artinya nanti pasangan ini juga dalam di rumah misalnya mau masak memasak gitu ya, mengurangilah hal-hal yang memicu terjadinya sakit diabetes misalnya, atau kalau hipertensi ya mengurangi yang makan bergaram, banyak kandungan garam, dan mungkin apa, lakukan pola hidup sehat, sama-sama olahraga, ya makan juga dijaga, itulah. Jadi tergantung lagi penyakit keturunannya apa ya dok ya? Ada Iya penyakit-penyakit betul, yang betul. diturunkannya itu resikonya atau kerentanannya yang Iya, bisa muncul karena pola hidup yang tidak sehat ya iya, dok, seperti betul, betul. diabetes dan hipertensi tadi. Iya, Jadi betul. kalau memang bisa diupayakan untuk tidak muncul penyakitnya, ya harus mengupayakan. Tapi kalau misalkan penyakitnya seperti yang thalassemia atau anemia sickle cell itu kan, ya itu kan tidak bisa juga ya. Tidak Tidak bisa. ada Nah, kalau itu tidak tidak ada bisa. pola hidup. Tetapi kan dengan dilakukan tes-tes awal itu kan kita sudah bisa menduga. Nggak ada masalah juga kalau semua mereka konsultasikan ke dokter yang lebih artinya yang lebih spesialisasi dalam hal itu, tentunya akan dianjurkan atau apa, akan terlihat bahwa memang benar-benar ada potensi untuk diturunkan misalnya kayak gitu. Dan tentunya ada beberapa hal yang tentunya mungkin diingatkan apa, atau pemeriksaan-pemeriksaan lanjutan yang memang harus dilakukan gitu. Oke. Gitu. Dok, ini ada pertanyaan yang kurang lebih senada ini. Saya gabungkan saja. Untuk pemeriksaan premarital kesehatan mental, dok, apakah itu sesuatu yang wajib juga? Ini ada yang calon suaminya ADHD. Oke. Sebenarnya itu kalau kita di lembar tilik itu ada, dan sebenarnya dari puskesmas juga ada pertanyaan-pertanyaan yang menuju ke situ. Nah, artinya gini, kalau memang sudah ada tanda-tanda
ada kelainan lah ya, kan dari perilaku juga ketahuan kan, itu sebaiknya memang dipikirkan lagi gitu. Apakah mau lanjut atau tidak. Tentunya semuanya apapun itu harus dipikirkan bisa dilanjutkan atau tidak kalau memang ada resiko yang besar ya terhadap dirinya sendiri gitu. Karena kalau sudah kejadian itu tidak bisa disesali lagi kalau sudah menjadi satu pernikahan kan. Nah, jadi memang itu sebabnya harus dikatakan bahwa pasangan ini harus siap. Siap dalam hal ya ada pasangan yang memang hobinya suka pukul memukul gitu ya. Masa bagaimana? Siapkah dalam seumur hidup mengalami yang seperti itu? Kalau dia memang pasangannya itu mengatakan saya siap, ya itu adalah konsekuensi yang dia harus tanggung. Dan itu kan bisa seumur hidup ya. Itu sebagai bagian yang biasanya saya kalau memang saya temukan ada kelainan jiwa, kelihatannya ada tanda-tanda seperti itu, saya akan menganjurkan untuk itu yang saya bilang bertemu dengan ahlinya atau lebih spesialisasi dengan kejiwaan supaya kadang-kadang pasangan ini sebaiknya juga ketemu gitu karena supaya bisa ini ya bisa ada gambaran gitu ke depannya bagaimana gitu. Jadi untuk pemeriksaan kesehatan mental masih sangat-sangat elektif ya. Jadi Ya. teman-teman silakan mengobservasi sendiri apakah ada red flag yang perlu diwaspadai dan apakah Betul. perlu untuk konsultasi. Mungkin lebih ke arah konsultasi ya dok. Konsultasi Bukan ya untuk betul. penegakan diagnosa ada Enggak. permasalahan mental atau apa ya. Ya. Betul. Apakah maksudnya konsultasi psikologis, apakah kira-kira sudah klop, apa sudah cukup siap untuk menjalani kehidupan pernikahan gitu ya dok? Ya betul, setuju. Dokter, ini ada pertanyaan lagi. Calon suami sakit asma dan teratur minum obat. Apakah itu akan berpengaruh ke kualitas sperma? Mungkin saya tambahkan juga pertanyaannya dok, untuk calon pengantin yang rutin meminum obat seperti ini, apakah perlu dihentikan dulu obatnya sebelum pemeriksaan supaya tidak mempengaruhi hasil atau tidak perlu dok karena tidak akan mempengaruhi hasil? Gini, kalau itu adalah obat yang wajib diminum setiap hari misalnya, itu kita nggak bisa stop dong, iya kan? Tapi di daftar tilik itu kalau di tempat kami daftar tilik itu ada salah satunya misalnya dia hipertensi sudah dianjurkan dokter untuk minum terus-menerus atau misalnya dia ada penyakit gula paling tidak kita tahu misalnya hasilnya juga normal berarti itu adalah gula yang terkontrol atau hipertensi yang terkontrol dan itu yang akan kami sebagai dokter informasikan bahwa dia memang rutin menjaga kesehatannya misalnya karena dia minum obat secara teratur itu kan udah satu nilai positif walaupun dia ada hipertensi tentunya dia menjaga kesehatannya gitu dan sebagai pasangannya akan lebih baik juga mengingatkan setiap saat untuk dia tetap minum obatnya gitu kalau di stop soalnya nanti gini kalau di stop nanti kan akan nilai-nilainya nilai pemeriksaannya itu mungkin akan keluar dari batas normal kalau mereka tidak mendeklar di dalam pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tentang kesehatan mereka, nanti yang kita sebagai dokter akan melihat loh kok ini ada kelainan gitu loh. Dan itu sebenarnya melelahkan juga. Artinya kita mesti korek kan, kok bisa di keluarga ada atau enggak. Nah nanti akhirnya baru aku. Nah itu kan yang repot gitu. Terkait yang ditanyakan tadi dok, kalau dia teratur minum obat asma, apakah akan berpengaruh ke kualitas spermanya? Sejauh ini sih yang saya tahu enggak ya, enggak ada masalah gitu. Jadi itu tadi teman-teman tidak masalah ya dok kalau misalkan sedang dalam konsumsi obat apapun. Tapi yang penting pada saat teman-teman melakukan pemeriksaan atau konsultasi awal itu harus jujur disebutkan semuanya dengan jelas. Jadi dokter bisa tahu kan hasilnya ini dengan catatan ada peminuman obat-obat seperti ini. Ya, betul. Karena untuk minum-minum obat juga di dalam pertanyaan-pertanyaan kami itu ada gitu. Ada apakah sedang dalam
pengobatan dan sedang konsumsi obat tertentu. Nah, jadi di situ mereka harusnya secara jujur mengatakan bahwa mereka iya sedang konsumsi obat misalnya kayak gitu. Oke. Apakah teman-teman ada pertanyaan yang lain? Saya coba cek dulu dari DM saya. Apakah masih ada yang bertanya lagi? Oke, pertanyaan sih sudah habis semua. Teman-teman yakin nggak ada yang mau nanya lagi? Ini jarang-jarang kita bisa konsultasi. Ini nih anak sama Dr. Jacqueline nih. Gini, ya kalau belum ada yang bertanya, mungkin saya lebih seneng ini ya, mungkin bagi-bagi lah istilahnya. Artinya gini, ya. Jangan teman-teman benar-benar khawatir melakukan premarital test ya. Ini untuk kepentingan diri sendiri juga, karena banyak yang kadang-kadang nggak mau gitu, males mau kayak ini nanti ketahuan begini, ketahuan begitu. Ketahuan bukan berarti itu nggak terjadi pernikahan itu. Tapi kan kita saling mengingatkan, saling menjaga. Itu kan tujuannya dari salah satu untuk melakukan pernikahan juga gitu. Jadi ya intinya kalau udah saling sayang masa mau bubaran gitu kan. Kalau memang tentunya waktu penjajakan untuk pengenalan sesama waktu berkenalan itu kan ada saat dimana kita juga saling saling oh kamu harus minum obat ini, oh kamu harus minum obat ini, jangan lupa ya minum obat ini misalnya. Jadi kita saling mengingatkan dari awal sudah terbentuk sebenarnya untuk saling mengingatkan gitu. Itu penting juga bagi kita ya. Pertanyaan masuk lagi nih. Kalau ini adalah pernikahan yang kedua, Dok, apakah pemeriksaannya perlu diulang lagi semua? Sebaiknya iya ya. Iya dong. Kenapa? Karena kan kita nggak pernah tahu kalau seumpama ada gini. Khusus untuk misalnya untuk penyakit turunan, mungkin dia udah tahu dong karena di awalnya di pertama kali kan sudah. Tetapi kalau untuk penyakit misalnya yang memungkinkan ditularkan ke bayinya misalnya, nah itu kan sebaiknya dilakukan. Saya bukannya stigma ya, tetapi banyak teman-teman yang belum menikah sudah melakukan zaman sekarang, maaf ya, sudah melakukan hubungan seks. Buat saya nggak ada masalah dan kami juga membantu teman-teman yang memang ada keluhan-keluhan setelah melakukan hubungan seks misalnya. Ya, itu kasihan mereka kalau semama tidak ditolong gitu. Infeksi yang terjadi karena misalnya karena kena STD. Dan masalahnya kalau wanita itu STD itu misalnya gonore atau chlamydia, dia tidak mempunyai gejala yang khas. Biasanya hanya keputihan tok. Nah, kalau dia biar istilahnya dijaga terus ada di dalam tubuhnya dan tidak diobati, itu kan nanti bisa mengakibatkan terhadap dirinya sendiri di kemudian hari. Tentunya kalau dia punya anak bisa juga berdampak ke bayinya, anaknya nantinya. Jadi akan baik kalau dilakukan pemeriksaan STD atau IMS, infeksi menular seksual. Terutama itu yang perlu diulang ya dok, kalau untuk pemeriksaan darah rutin atau untuk penyakit keturunan lainnya, ya kalau sudah tahu mungkin tidak perlu diulang lagi ya. Betul. Tapi dok, ini ada pertanyaan dok. Oh ya, boleh. Gimana dok? Enggak, maksudnya sepertinya memang kelihatannya sih sepele. Kalau nggak salah di puskesmas kalau mau mengajukan pernikahan kan tetap diminta itu yang standar. Ya kan, jadi itu standar memang betul-betul kayaknya pemeriksaan urin, darah lengkap, kemudian gula itu penting gitu. Ya. Dok, ini ada yang bertanya lagi DM. Ibu saya dulu keguguran berulang. Pemeriksaan apa yang perlu saya lakukan secara khusus? Saya takut saya juga mengalami itu. Kalau kita bicara keguguran, yang mesti dicari tahu apakah ada penyakit menular seksual. Seringkali mengakibatkan keguguran juga. Nah, itu memang udah lebih spesifik lagi tentunya pemeriksaannya. Karena banyak hal yang bisa mengakibatkan orang
keguguran, jangan-jangan rahimnya yang juga nggak kuat, gitu kan? Atau terjadi selalu kecenderungan misalnya hamil di luar kandungan. Nah, itu semuanya harus lebih ke observasi lebih teliti tentunya oleh obgyn, dokter kandungan. Itu bisa diperiksakan. Dokter kandungan nggak selalu periksa dalam juga kan. Kalau misalnya belum menikah, mungkin dengan USG kan bisa dilihat gitu kemungkinannya ada kecenderungan atau tidak gitu. Jadi mungkin untuk penanya, karena sudah ada riwayat dari ibu terjadi seperti itu, boleh ditambahkan pemeriksaannya konsultasi ke dokter kandungan, tambahkan betul. pemeriksaan USG ya dok ya. Itu Ya, sederhana betul. juga. Iya, Biayanya juga nggak terlalu mahal teman-teman untuk USG, tapi ya, lumayan ya bisa membantu. Ya. Ada pertanyaan lagi dok. Apabila calon istri sudah berada dalam usia resiko tinggi untuk hamil dan melahirkan, perlu tes atau treatment lanjutan apa saja? Kalau sudah gini, tentunya itu kembali lagi ke dokter obgyn ya, untuk melihat kandungannya baik, kuat atau tidak. Dan tentunya paling bagus adalah healthy lifestyle, healthy food, sama exercise. Itu yang dilakukan secara rutin dengan maksud dan tujuan supaya bukannya karena tua nggak boleh kan, udah berumur istilahnya nggak boleh, boleh saja. Tapi tentunya kalau wanita sudah lebih berumur, resiko ada pada saat melahirkan tentunya. Itu semuanya ada resiko-resiko dan itu sebaiknya memang benar-benar konsultasi dulu ke dokter kandungannya gitu. Jadi biasanya kalau konsultasi ke dokter kandungan itu teman-teman kita akan dipetakan dulu resikonya itu apa-apa saja, nanti itu akan dijelaskan sama dokter obgynnya. Nah, kalau terkait usia itu kan ada resiko apa-apa saja tuh. Nah, nanti dari dokter kandungannya yang bisa kira-kira apa nih yang harus dilakukan untuk mengantisipasi meminimalisir resiko itu. Tetapi bukan berarti seperti dokter Jacqueline bilang tadi, bukan berarti jadi nggak boleh hamil ya, atau malah jadi paranoid gitu, jadi takut. Jangan seperti itu. Kalau memang tahu gini, apalagi kalau dia udah tahu kondisi keluarganya, dia sudah misalnya udah cek ada risiko apa di keluarganya. Nah, itu kan bisa diminimalisir dengan cara mengurangi apa yang bisa memicu terjadinya gejala-gejala seperti itu. Dan saya rasa sih akan baik bila konsultasi ke dokter kandungan perihal bagaimana kandungannya, proses nanti melahirkannya bagaimana, itu semua baiknya dikonsultasikan dulu ke dokter kandungan. Jadi semuanya itu bisa ada solusinya teman-teman. Betul. Yang penting jujur menjelaskan sama dokternya, jadi dokternya juga ada gambaran, gitu kan? Betul. Oh, ini nyambung yang tadi dok, yang penanya yang tadi ibunya keguguran berulang itu. Jadi ternyata dia siklus haidnya memang tidak teratur dok, dan dia sekarang sudah dalam treatment obat hormonal. Yang bertanya. Yang bertanya, apakah obat hormonal itu berpengaruh buruk dok? Kalau diminum jangka panjang gitu mungkin maksudnya ya. Sekarang gini, kalau kita bicara hormonal, orang-orang yang menggunakan KB itu kan semuanya ada hormonal. Kalaupun dia mau hamil nantinya, ya tentunya juga nggak ada pengaruhnya harusnya. Karena setahu saya orang yang mau ber-KB misalnya, tiba-tiba dia mau hamil tuh bisa kok dalam keadaan normal, tentunya melihat juga usianya, resiko-resiko apa yang mungkin, itu semua bukan karena dia dari hormonalnya saja, tetapi banyak hal yang menentukan. Jadi semua obat yang diberikan untuk teman-teman itu sudah itu ada tujuannya teman-teman, dan sudah dihitung sama dokternya antara manfaat sama resikonya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Tapi memang kalau misalkan teman-teman khawatir mungkin efek samping
atau apa gitu, itu betul. nggak apa-apa kalau teman-teman itu tanya ya, minta Iya, dijelasin ulang betul, lagi betul, sama betul, betul, dokternya gitu. betul. Biasanya itu ketakutannya tuh kalau minum obat hormonal itu ada mitosnya tuh ini dok, takut Kering, peranakannya kering karena atau apa kering gitu. gitu. Enggak juga, Eh, emangnya tidak seperti itu. Itu mitos yang memang selalu, dan itu selalu biasanya pasien bertanya gitu. Nanti saya minum seperti itu, apa kandungan saya jadi kering? Enggak juga tuh, banyak yang sehat-sehat aja, nggak sampai kering peranakannya. Gini, kalau terjadi kering peranakan, jangan-jangan bukan karena hormon. Mungkin ada hal-hal lain yang dimakan atau yang dikonsumsi, dimakan atau mungkin punya kebiasaan yang lain gitu yang mengakibatkan itu justru gitu. Iya betul. Jadi sebenarnya banyak sekali permasalahan hormonal, terutama berkaitan dengan siklus haid itu kuncinya sebenarnya di pola hidup sehat aja teman-teman. Betul, Itu betul. banyak yang kita kurang menyadari ya karena kita Ya, pola hidup sekarang juga kan sangat sedentary ya dok, iya banyak kerja betul. kantoran, Setuju. duduk aja Ya, gitu. iya, Jadi itu betul. eh, merasa hidup saya udah sehat-sehat aja kok, padahal padahal belum gitu. Nah itu Betul. tingkat stres juga itu bisa sangat Betul, mempengaruhi pengaruh. Betul. haid gitu teman-teman. Betul, betul. Nah mungkin teman-teman yang banyak bertanya soal siklus haid, soal hormonal atau soal reproduksi ya bisa ikut kelas yang minggu depan ya, karena minggu depan sama Oh iya, dokter iya. Daryl. Itu Daryl, iya, iya, iya. Beliau Minggu pakar depan lah, pakar. ya, Pakar. teman-teman bisa ikut lagi di kelas yang minggu depan itu sama dokter Daryl. Beliau adalah spesialis obstetri ginekologi. Mungkin sekarang boleh lihat-lihat dulu stalk Instagramnya. Beliau banyak kasih edukasi juga Betul, di betul. Instagramnya. Jadi mungkin nanti minggu depan kita bisa bertanya lebih lebih jelas lagi ya. Ya, Iya. uh, dokter mungkin pertanyaan terakhir atau gimana? Ini silakan satu pertanyaan dulu lagi ya dok ya, Boleh, dijawab. boleh, boleh, boleh. Boleh. Uh, Kalau saya mau imunisasi MMR, apakah harus menunggu hasil lab torch dulu? Sebenarnya sih enggak juga ya, nggak perlu tunggu kok. Untuk itu kan imunisasi atau vaksin itu kan untuk menjaga kita gitu loh, menjaga kita supaya tidak terinfeksi gitu. Jadi kalau dengan adanya apa dilakukan imunisasi kebanyakan juga nggak ada masalah kok Hmm. pasien-pasiennya ya. Jadi sebagian besar setahu saya mereka sudah melakukan vaksinasi baru periksa torchnya gitu loh. Justru itu mungkin menimbulkan antibodi malahan kan lebih cepat jadinya gitu. Jadi nggak ada masalah sebenarnya teman-teman untuk imunisasi MMR itu Ya. tidak perlu diawali dulu dengan pemeriksaan torchnya karena eh, vaksinnya itu menimbulkan kekebalan tubuh ya, Jom. Jadi kalau Tumbuh. misalkan Tujuannya kan sebelumnya itu. memang misalkan sudah pernah kena torsnya itu Ya. teman-teman itu nggak apa-apa karena vaksin itu Iya. nggak ada istilahnya overdosis. Enggak. Jadi itu memberikan kekebalan ke teman-teman sebenarnya. Iya, betul. Itu Betul. pemeriksaan torsnya itu lebih untuk mengetahui apakah memang ada infeksi ya Ada, dok saat ini dan bisa betul. Betul. beresiko untuk kehamilan ke Kedepannya, depannya. iya, betul. Termasuk juga ini ya dok kalau misalkan mau apa vaksin HPV kan ya dok ya, Iya, itu kan juga nggak perlu kan ada pemeriksaan apa-apa dulu kan. tidak. Kalau untuk teman-teman yang belum melakukan perilaku atau aktivitas seks, memang apa nggak usah nggak usah diperiksa atau apa, langsung aja. Jadi memang apa bisa, boleh. Tetapi memang harus hati-hati kalau mau menikah dan mau cepat-cepat punya bayi misalnya, memang sebaiknya 6 bulan sebelum pernikahan sudah mendapatkan vaksinnya dulu. Karena tidak dianjurkan pada waktu vaksinasi untuk hamil. Itu ada bukan kontraindikasi, tidak dianjurkan. Memang menurut penelitian tidak ada efeknya, tetapi kita kan akan lebih baik kalau kita mencegah. Jangan sampai pada waktu kehamilan malah menjadi terinfeksi gitulah.
Untuk kalau teman-teman mau tahu yang informasi tentang vaksin lebih lengkapnya, jadwal-jadwalnya segala macam, teman-teman bisa nonton lagi kelas yang di sesi 1 sebelum ini ada Yang di pertama. YouTube. Itu Ya. dengan Dokter Bella, itu Dokter Bella cukup jelas dan lengkap menjelaskan tentang vaksinasi ya. Ya. Oke. Dokter, apakah kita menunggu ada pertanyaan yang mau masuk lagi atau Boleh, nggak uh, apa-apa. Serah. Saya sih siap. Oke. Sementara sih pertanyaan sudah, Dok. Mungkin dari dokter Oke. bisa memberikan kesimpulan dan penutup untuk teman-teman, take home message-nya apa? Teman-teman Ya. rasanya yang di sini persiapan pernikahan ya? Iya. Iya, Nah, silakan. oke. Kalau anjuran, jangan segan-segan melakukan premarital test apabila akan menikah. Bukan untuk menjadi masalah di kemudian hari, tetapi ini sebagai sesuatu yang justru menambah kesiapan diri kita untuk maju ke depan bersama pasangan kita. Nah, jadi tentunya dengan kalau ada kecocokan atau dari dua belah pihak ini sudah saling mengerti, tentunya akan lebih maju ke depannya akan lebih baik lah gitu kira-kira. Dan sukses selalu lah gitu kira-kira. Iya, kira-kira begitu teman-teman penjelasan dari Dokter Jacqueline. Jacqueline. Sudah tidak ada pertanyaan lagi juga. Kalau teman-teman sudah tidak ada yang bertanya, kelas ini bisa saya tutup ya. Sesuai pesan dari Dokter Jacqueline tadi, teman-teman tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Pemeriksaan kesehatan ini bukan untuk bikin putus ya, Dok. Ya, betul. Tapi justru Bukan sama-sama. membatalkan pernikahan. Iya, justru sama-sama menghadapinya gitu loh. Itu juga Iya. termasuk kalau mama untuk yang punya misalnya ada talasemia, itu kan sama-sama gimana sih, apakah kalau memang ada kecenderungan atau kemungkinan saya gini, bagaimana, siap nggak kita punya anak gitu. Dua-dua belah pihak kan. Nah, itu aja sih. Iya, jadi ini justru salah satu ajang untuk saling terbuka ya, Dok ya. Betul, betul. Karena pernikahan itu kan memang harus dasarnya adalah kejujuran, keterbukaan, Kejujuran, komunikasi kemudian gitu ya. komunikasi yang paling penting. Komunikasi. Ya, Jadi kalau dari satu hal yang pemeriksaan kesehatan ini, misalkan teman-teman malah ragu atau pengen menutup-nutupi gitu, wah itu mungkin teman-teman harus berpikir lagi nih, ini iya, iya, apa betul. saya begitu takut ya, atau kenapa di sana kok merasa ada yang perlu ditutupi gitu. Ya, Nah itu betul. mungkin justru harus menjadi evaluasi untuk teman-teman gitu ya. Betul, betul. Tapi intinya pemeriksaan kesehatan ini teman-teman adalah untuk tujuan yang baik, supaya memulai pernikahan dengan suatu kejelasan, keterbukaan. Ya, betul. Iya. Baik teman-teman, semoga apa yang kita diskusikan pada malam hari ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semua, ya terutama bagi yang sedang merencanakan pernikahannya dalam waktu dekat. 6 bulan tadi kata Dokter Jacqueline, Ya, paling sebelum lambat sudah harus pernikahan. melakukan pemeriksaan. Tapi kalau misalkan udah mepet banget, ya nggak apa-apa juga ya, Dok ya. Nggak Itu kan apa-apa nggak juga, absolut ya. boleh aja, nggak masalah. Yang penting tetap diupayakan dilakukan. Betul, Gitu. betul. Oke, teman-teman silahkan yang mau mendapatkan materi boleh menulis alamat email di kolom komen ya. Nanti akan saya kirimkan materi sama link YouTube rekaman dari kelas kita malam hari ini. Mengingatkan lagi teman-teman, kita sesi berikutnya tanggal 25 November, hari Rabu juga, bersama Dr. Daryl Fernando. Topiknya tentang kontrasepsi, jamnya sama, jam 7 malam ya. Nanti informasi mengenai linknya teman-teman bisa follow di Instagramnya Dokter Tanpa Stigma. Akhir kata, Dokter Jacqueline, saya ucapkan terima kasih banyak, Dokter. Sama-sama, mudah-mudahan Sudah ini semua menyediakan waktu. bermanfaat buat teman-teman. Amin, amin. Oke.
Amin, pasti bermanfaat banget teman-teman. Saya juga berterima kasih banyak untuk teman-teman yang bergabung malam hari ini dan atas antusiasmenya mengikuti kelas ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga setelah mengikuti kelas ini teman-teman lebih terpacu lagi untuk belajar lebih banyak dan mempersiapkan lebih dalam lagi ya untuk persiapan pernikahannya. Sekali lagi, kelas-kelas yang kami adakan itu hanya mengcover tentang isu-isu kesehatannya saja, persiapan sebelum menikah. Tapi untuk menikah itu kan butuh persiapan yang lain-lain juga ya, bukan cuma persiapan catering doang ya, Dok. Betul, betul. Setuju. Iya, jadi dengan ini saya akhiri kelas pada malam hari ini. Kita berjumpa lagi di kelas berikutnya ya. Selamat malam teman-teman Selamat semua. malam. Terima kasih. Dokter. Terima kasih juga Dokter Sandra.